ya. Jadi kita punya konten baru di YouTube itu ngobrol, namanya itu Cekson, Kanal 24 Cekson. Jadi Cekson itu hanya untuk teman-teman yang memang kita cari, kita ngobrol sesuatu yang bisa menginspirasi. Nah, kemarin minggu lalu aku sudah ngobrol dengan Mas Asep, dia dosen stasi UB tahun 2020. Nah, sekarang kemarin aku mikir, sama siapa lagi ya? Nah, aku pikir dengan kalian, gitu loh. Karena kalian ini termasuk segelintir mahasiswa yang langka, mau menulis gitu loh. Itu cukup langka ya, cukup langka gitu loh. Fahmi sama Martina, jadi kita ngobrolnya bertiga. Jadi Fahmi ini FEB, masih kuliah? Fahmi masih kuliah semester 9, Pak. 9. Kalau Martina ini semester berapa ya? 7, Pak. Semester 7, oke. Jadi begini, Fahmi maupun Martina ya, aku belum pernah ketemu sama kalian. Cuma aku terima kasih sekali ya, sekali sudah nulis beberapa kali. Martina ini sudah nulis lebih dari 20 kali, karena dia nulis waktu puasa ya, setiap hari loh. Ya, aku harus kasih applause gitu loh. Ya, jadi hampir 1 puasa tiba-tiba ada WA masuk, ada anak mahasiswa bikin tulis setiap hari. Aku apresiatif sekali. Wartawan saya aja kadang nggak nulis setiap hari. Gitu ya. Ada orang menulis setiap hari selama bulan puasa. Jadi levelnya hampir sama dengan Pak Erani. Pak Erani itu kemarin nulis setiap hari selama puasa. Martina itu cuma bolong berapa hari ya? Pernah bolong ya waktu waktu ayah sakit ya? Iya, 2 hari. 2 atau 3 hari gitu. 3 hari. Iya. Oke. Kita singkat aja. Jadi aku ingin tanya dulu ke Fahmi. Kenapa sih Fahmi tahu Kanal 24 itu dari mana? Terus kemudian kenapa ingin menulis di Kanal 24? Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Pak. Coba saya jawab cepat, Pak ya. Jadi saya tahu Kanal 24 itu dari rekan saya yang dulu pernah di Kanal 24 juga, atau di buanya, BUA. Namanya Rosatina, mungkin jenengan iya, Mbak Rosatina. Ya, tahu. Terus, karena saya tahu Rosatina itu magang, entah magang atau kerja itu juga menulis, sehingga saya juga coba kontak, dan ternyata akhirnya saya dapat nomornya jenengan, Pak Sidik. Akhirnya terus saya kontak, dan saya coba menulis dan saya kirimkan ke Bapak gitu. Fahmi ini di FE jurusan apa? Ilmu ekonomi, satu jurusan dengan Mbak Rosa juga. Oh, ilmu ekonomi. Jadi ISP ya dulu. Iya, ISP ya. Satu jurusan dengan Prof. Erani juga sebenarnya. Oh, gitu. Oke. Fahmi, waktu Fahmi menulis, itu kira-kira yang menjadi rujukannya Fahmi, misalnya, aku ingin nulis ini itu apa? Kalau saya biasanya sih berita terkini atau apa yang saya tertarik, Pak. Jadi menurut saya itu lebih mudah. Kalau saya kan fokusnya di kebijakan pembangunan apapun, pembangunan pemerintah maupun pembangunan ekonomi. Mungkin Bapak juga bisa lihat tulisan-tulisan saya sebelumnya kan arahnya ke sana, pun sedikit menyentuh politik walaupun nggak sepenuhnya politik sih. Gitu. Ya, karena memang ekonomi sama politik itu kan berdekatan ya. Beriringan ya. Jadi biasanya dari berita-berita terkini gitu. Kebijakan. Oke. Kalau Martina itu yang jelas ternyata menyimpan nomornya dia. Nomornya Martina. Jadi waktu itu WA pertama kali waktu punya acara di Widyaloka. Nah, ternyata nomornya itu belum terhapus gitu loh. Belum terhapus di aku. Jadi waktu puasa Martina WA itu chat yang sebelumnya itu belum terhapus. Jadi anak ini pernah WA aku ternyata. Kalau Martina sendiri gimana? Kalau saya tahu Kanal 24 itu di awal pembentukannya, kalau nggak salah kan saya juga mahasiswanya Pak Tri juga kayak gitu, Pak, di agribisnis FPUB gitu. Jadi pas pertama kali Kanal 24 itu ada, jadi
semua mahasiswa itu tahu gitu. Tapi sebelum itu saya masih belum mau nulis di situ. Saya masih nulis ke apa ya, hal-hal yang mungkin lebih ke sosial media saya kayak gitu. Nah, terus baru nulis di kanal 24 itu ya dari Mas Fahmi juga gitu. Itu sebenarnya adalah challenge dari kami gitu. Maksudnya Mas Fahmi challenge saya untuk menulis seperti itu. Yang pertama kali dikirimkan di waktu acara yang di Widya Loka itu, Pak. Itu. Kemudian yang di challenge kemarin yang 30 hari itu sebenarnya saya juga ingin menulis sendiri seperti itu, tapi ternyata ada fasilitas dari kanal 24 untuk menulis 30 hari seperti itu. Jadi saya juga menulis di kanal 24 seperti itu, dan memang fokusan saya di pertanian seperti itu. Saya juga lagi concern di situ seperti itu, tertarik di pertanian. Kemudian ya sudah, saya mulai menulis di kanal 24 seperti itu untuk spesifik artikel pertanian. Jadi Martina ini memang punya keminatan menulis pertanian gitu ya. Kalau Fahmi pada saat menulis tentang ekonomi sesuai basic ilmuwan kalian mungkin ya. Sesuai basic ilmuwan kalian. Ya. Aku ingin tanya ya. Kalian itu kalau tulisannya dimuat, siapa yang pertama kali kalian share? Cowoknya, ceweknya. Ayo, Mar. Kadang mesti bilang, share dong dulu. Itu kamu share kemana pertama kali? Fahmi di-share kemana? Pertama saya. Kalau saya, Pak. Ya. Saya share ke Martina, Pak. Gimana? Saya share ke Martina. Nggak mungkin. Emang kenal? Kenal, Pak. Sudah kenal. Sudah kenal. Kita sebenarnya sudah kenal. Oh, ternyata kalian ini saling mengenal ya? Iya, kenal, Pak. Sudah kenal. Beneran, serius. Saya dapat namanya pasti begitu juga dari Mas Fahmi. Oke. Kalau Martina, kalau tak suruh nge-share biasanya ya, share dong. Itu share pertama kali siapa? Kalau saya ke orang tua saya, Pak, baru ke teman-teman yang mungkin karena saya nulis pertanian, jadi saya kirimkan ke teman-teman pertanian gitu, baru share ke yang lain. Ke orang tua. Ya. Ke orang tua. Ya. Pertama, orang tuanya itu ngomong apa ketika lihat tulisan kamu? Ya bagus itu, maksudnya diteruskan saja seperti itu kan. Sebenarnya saya proses menulis itu kan juga sesuai sama yang pikiran saya gitu. Orang tua saya juga sebenarnya ke pertanian juga gitu. Jadi bisa dapat ilmu baru dari situ kayak gitu, Pak. Dan kemarin juga karena saya nulis beberapa topik tentang pertanian itu, ternyata di desa saya juga petaninya ke situ juga gitu, belajar dari situ juga kayak gitu, Pak. Jadi saya lebih banyak wawasan yang kamu tulis itu juga terjadi di pertanian di sekitar rumahmu gitu ya, di sekitar tempatmu juga. Bukan. Kemarin itu yang saya tuliskan misalnya yang di lulusan dari ITB yang pertanian terintegrasi seperti itu yang di Sukoharjo itu ternyata juga dirujuk sama kelompok tani di daerah saya seperti itu, Pak. Jadi kayak saya bisa bercerita lebih gitu mereka. Iya, Pak. Oke. Kalau komentar teman-teman kalian ada enggak? Ada, Pak, ada. Ya, apa? Fahmi apa? Coba. Ya, sama kayak Martina gitu. Teruskan nulisnya, luar biasa. Terus banyak anak yang juga tanya, akhirnya gimana sih cara nulis? Ya, saya challenge balik gitu, tulis aja dulu baru nanti saya kasih tahu caranya kan gitu. Kalau enggak saya kasih contoh ya. Biar mengikuti polanya. Oke. Aku pengen tanya jujur, aku kan mesti suka merubah judul kalian. Sebenarnya kalian sebel nggak sih merubah judulnya? Enggak, Pak. Beneran saya enggak. Mesti gitu ya. Saya tuh mesti paling sering itu merubah judul ya, soalnya gini, terkadang teman-teman itu menulisnya itu masih kayak menulis makalah,
Jadi judulnya itu kadang panjang gitu ya. Sementara kita di media ini kan harus menarik ya, singkat, menarik orang untuk ini. Jadi kadang mesti aku baca dulu habis itu terus watel itu mesti ini tak rubah gitu. Cuma aku nggak tahu ya. Kadang kan kalian mungkin juga aku tuh judulnya pilihnya ini loh gitu loh. Kenapa jadi rubah? Kalau dari saya sih enggak, Pak. Enggak tahu kalau dari Martina. Sebenarnya lebih Martina ini paling sering judulnya tak rubah. Karena itu juga pengetahuan baru. Saya juga nggak tahu gimana sebenarnya nulis judul yang baik buat sebuah artikel gitu. Jadi saya mencoba itu sih. Dari yang dirubah kan kadang-kadang kalau dimuat di kanal 24 itu saya juga lihat perubahannya apa sih setelah saya nulis yang saya kirimkan sama yang di upload ya yang ditulis di kanal 24 itu apa yang dirubah gitu. Jadi saya belajar sesuatu yang baru dari situ. Ya mungkin karena judul itu tadi juga judul yang menarik itu seperti ini ya gitu. Jadi nanti kalau saya nulis lagi bisa pakai judul yang sekiranya ya yang menarik juga. Nggak keberatan juga sebenarnya kalau diubah, ya seneng kan. Kalau ini, ada nggak dosen kalian yang komentar? Mungkin dosen kamu baca gitu ya, atau nggak tahu mungkin dapat share gitu, ada nggak komentar? Siapa dulu yang jawab, Pak, ini, Pak? Ya, pamit dulu nggak apa-apa, biar ya, urut. Boleh. Kalau saya dulu, saya biasanya kadang ya Pak ya, kadang iseng nge-share tulisan itu juga ke Prof. Erani, bahkan saya email beliau langsung juga pernah perihal bagaimana proses saya menulis dan tulisan yang sudah diterbitkan. Dan tentu beliau sangat mendukung tentang tulisan yang saya tulis gitu. Beliau mengatakan, kamu masih mahasiswa tapi sudah menulis itu berkah untuk bangsa atau gimana saya lupa intinya. Oke, sip. Oke, kalau Martina? Sebenarnya dulu itu yang paling berkesan itu di Sinatria Farm. Saya pernah tulis tentang itu. Kemudian ternyata tulisan itu di-share di semua dosen di agribisnis di Sosek. Pernah di-share di semua dosen. Ya, kan sebenarnya saya juga konsultasi sama dosen gitu, nulis juga, Pak. Sumbernya yang benar itu dari mana seperti itu. Kemudian tulisan saya ini kurangnya apa kayak gitu, Pak. Itu beberapa dosen yang mungkin juga suka nulis seperti itu yang saya tahu tulisannya beliau kayak gitu. Terus ternyata itu jadi rujukan buat program magang semester kemarin tuh, Pak. Semester ini ya. Mungkin bisa buat masukan gitu. Ada mahasiswa agribisnis yang nulis seperti itu. Gitu, Pak. Kalau kamu punya ini enggak yang ingin kamu sampaikan ke teman-teman yang lain? Kan memang setelah Martina nulis ada beberapa temennya ya, di Instagram ada yang saya kirim tulisan gitu loh. Kalau dari FE itu kemarin kita sih support anak-anak manajemen, anak-anak jurusan manajemen, tapi itu dikoordinir oleh dosennya. Jadi saya dikirimnya 8 tulisan. Cuma waktu itu harus kita seleksi lagi artinya kita ambil 4 seingat saya. Di itu kira-kira ada enggak? Karena kan gini ya, sekarang kan memang ya karena memang mungkin dunianya juga sudah berubah ya. Kita kan mencari mahasiswa yang mau telaten menulis itu tidak banyak, mau baca, tulis, apalagi menulis yang memakai referensi itu kadang aku juga jarang nemu, walaupun mungkin aku juga yang belum kenal, ya. Jadi kalau sudah kenal, atau mungkin dia juga menulisnya di media lain di luar. Nah, aku sering juga melihat di media lain di luar, ada anak saya nulis, ini ada nulis itu, ya semua boleh-boleh aja. Gitu. Kira-kira apa sih yang ingin kamu sampaikan ke teman-teman? Karena kan kayak ya Kanal 24 itu kan memang didirikan untuk fasilitas bagi dosen, istilahnya jadi laboratorium dan jurnalistik.
memang salah satunya itu. Kita kenapa kita di Badan Usaha Akademik, karena ini memang sebuah usaha, tetapi harus punya layanan gitu loh, layanan bagi dosen, mahasiswa yang mau menulis. Kira-kira apa sih yang mau kamu sampaikan? Martina dulu atau saya dulu, Pak? Martina dulu deh, kali ini cewek dulu. Suaramu udah muncul. Oh iya. Setelah apa namanya saya publikasi tulisan-tulisan saya itu banyak yang tanya itu gimana cara nulis artikel seperti itu. Maksudnya mengirimkannya ke sebuah media kayak gitu. Pak, saya juga sebenarnya bingung menjawabnya. Gimana cara mulai? Saya cuma nulis aja seperti itu. Jadi kalau untuk apa ya sekedar saya buat teman-teman yang pengen menulis ataupun mengirimkan artikel atau membuat artikel seperti itu, ya coba menulis saja gitu, menulis apa yang disuka seperti itu. Karena kan setiap orang itu punya apa namanya ya konsepnya sendiri kayak gitu. Mereka tertarik untuk menulis apa seperti itu ya. Just sudah dituangkan di dirinya saja gitu. Nanti jangan diulang-ulang dibaca lagi. Mungkin diselesaikan dulu menulisnya, baru nanti setelah selesai baru dicek lagi. Jadi kalau biasanya itu prosesnya memang rada bulat gitu. Maksudnya kadang dicek nggak percaya diri gitu sama tulisannya sendiri gitu, bolak-balik dan akhirnya nggak selesai dan nggak dikirimkan gitu. Jadi alangkah baiknya diselesaikan semuanya dulu, baru ya kita revisi lagi kayak gitu Pak. Dan yang kalau Fahmi, oh iya benar. Oke, kalau saya yang ingin saya sampaikan ke teman-teman adalah menulislah. Kalau perintah dalam Quran itu bacalah, kalau saya merekomendasikan untuk menulislah. Karena iya, dengan menulis kita tidak hilang dari peradaban, kan bukan gitu, Pak? Betul nggih? Oke. Aku mau punya program bulan depan, karena bulan depan itu kan mau ada PKK Maba ya. PKK Maba tanggal 22 September. Dan semua itu kan dilakukan secara daring. Kayaknya nanti aku mau luncurin program menulis. Salah satunya juga untuk memancing teman-teman mahasiswa baru itu juga untuk mau menulis ya. Jadi nanti aku juga mungkin akan ngabari kalian. Konsepnya masih tak konsep. Gitu. Jadi aku ingin ada beberapa tulisan dari kalian itu untuk menjadi trigger atau pemicu. Begini loh nulis. Oh ini ada kakak-kakak kalian nulis. Ini masih tak konsep. Jadi mudah-mudahan. Ini nanti juga aku rencana ingin ngobrol sama temennya Martina, si Raihan sama Nadia ya. Namanya Nadia ya. Nadia. Itu juga sama, aku belum ketemu juga sih. Jadi nanti aku ingin ngajak mereka ngobrol juga. Lalu kita buat meramaikan konten-konten terutama tentang menulis ya, karena ini juga kabar baiknya itu ya sebenarnya semakin banyak sih yang mau nulis. Jadi bahkan ada alumni, ada orang luar juga, salah satu ASN di Bandung, dia sedang S3, dia sering nulis kebijakan publik, saya senang juga. Gitu. Terus nanti aku mau buat launchingnya virtual juga. Nah, mudah-mudahan minggu pertama September aku buat launchingnya. Kita mau buat launchingnya untuk program menyambut mahasiswa baru tahun 2020. Nah, Martina, kamu nggak ingin menulis ini ya? Apa Pak itu? Ini salah satu produknya di Badan Usaha Akademik juga. Wedang Uwu, ini mereknya Innofarm, kebetulan dia produksi dari sentra SII ya, SII Sentra Inovasi, ya salah satu unit di gua juga, tapi dia fokus di inovasi-inovasi bidang produk kayak gini. Jadi ini dia sudah punya WordPress, kebetulan sekarang dia lagi
kembangin namanya hutang budi. Aku sebenarnya pingin sih ada yang mau buat ulasan gitu loh, ulasan tentang hutang budi ini gimana. Karena ini memang Martina cocok, Pak, Martina. Di KPRI ada, di KPRI, kalau mau di KPRI katanya. Kalau nggak salah loh ya, salah, KPRI ini sudah tersedia. Terus di Instagramnya ada juga. Ini salah satu produk dari SII di bawah Badan Usaha Akademik juga. Jadi ya rasanya karena saya sudah merasakan jadi mungkin saya sebenarnya pingin gitu loh. Misalnya ini 17, karena saya sendiri kan juga enggak begitu paham ya, Pak. Kapulaga itu apa, terus apa, isinya apa sih, jahit itu apa ya, ya macam-macam gitu ya. Terus Fahmi, saya tunggu tulisannya, ayo dong, pemulihan ekonomi. Ya, kita sedang musimnya pemulihan ekonomi ya. Kita juga sedang ketahuan apakah September ini kita resesi atau enggak, karena kan katanya kuartal ketiga, kalau dihitung Juli, Agustus, September kan, kemungkinannya kan Oktober ada pengumuman apakah kita itu nanti resesi atau enggak. Mungkin mudah-mudahan enggak, mudah-mudahan tidak. Jadi kita ingin ada kontribusinya, apa yang harus dilakukan oleh kita semua ya, tidak hanya oleh pemerintah, tapi kita semua supaya tidak terjadi resesi. Jadi kan secara ekonomi, secara pertanian, karena pertanian ini kan juga sangat diharapkan penggeliat, karena itu salah satu kunci bisa keluar dari resesi. Supaya kita tidak resesi kan salah satunya ya pertaniannya kan harus jalan ya. Pertanian jalan, konsumsinya jalan, paling tidak ketahanan pangan. Nah, itu kayaknya perlu kita ramein nih ya. Jadi saya tunggu tulisannya minggu depan, tak tunggu ya, gitu ya. Kita mulai lagi, kita rame-ramein lagi. Terima kasih karena waktunya juga terbatas. Nanti tunggu tayang di YouTube ya. Jadi tolong di subscribe, di like, di share program kita Cek Sound. Terima kasih Fahmi, terima kasih Martina. Saya senang bisa bersama kalian. Nanti kalau mungkin kampusnya sudah aktif kuliah, kita bisa ketemu di kampus. Ya, di UB Coffee, Pak ya? Kenapa? Di UB Coffee, ngopi bareng gitu. Boleh, boleh. Di ruangan saya juga boleh, karena di ruangan saya juga ada kopinya. Di ruangan saya ada kopinya, malah masih bijian. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua, terima kasih.